gue juga berkesempatan untuk melihat proses pembuatan perfume. Halo semuanya, selamat datang di episode Cerita Tiara yang kedua. Dan kali ini gue bakal ngelanjutin cerita gue seputar program Alternox. Nah, kali ini seperti yang udah gue tulis di judul, gue akan membahas lebih dalam tentang pengalaman yang gue dapetin selama gue menjalankan program ini di perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dan juga perfume. Sebelum memulai, gue mau ngucapin terima kasih buat komen-komen dari teman-teman semua yang ada di video gue sebelumnya. Responnya lumayan positif dan itu memberikan gue semangat buat melanjutin video-video lain dan pastinya tetap melanjutin berbagi pengalaman gue seputar dunia sekolah, bekerja, dan juga kehidupan gue di Perancis. Gue bekerja di perusahaan yang namanya Clarins, atau mungkin orang Indonesia nyebutnya Clarins. Perusahaan ini bergerak di bidang kecantikan dan singkat cerita, Clarins ini juga mempunyai dua brand fashion dan juga parfum yang namanya adalah Mugler dan juga Azzaro. Job title dari kerjaan gue adalah Chef de Projet Digital International atau International Digital Project Manager. Jadi kerjaan gue kurang lebih memanage project digital yang berada di Departemen International Training. Kalau buat ngejelasin secara singkatnya, kurang lebih mission gue itu manage pembuatan aplikasi handphone yang nantinya bakal digunakan sama brand-brand ambassador dari brand Mugler dan Azzaro dan juga klien-klien VIP dari brand tersebut. Gue banyak belajar hal-hal baru yang salah satunya adalah membuat konten seputar dunia fragrance. Jadi gue itu riset dan juga banyak melakukan beberapa wawancara sama orang-orang yang emang ahli di bidang fragrance untuk setelahnya gue merangkum informasi itu supaya menjadi modul yang bisa dimengerti dengan baik dan benar dan juga dipahami dengan cepat, karena tujuannya membuat aplikasi ini balik lagi adalah untuk memudahkan brand ambassador dan juga klien-klien mengerti tentang apa sih dunia fragrance, tipe-tipe produk yang kita punya itu apa. Jadi pokoknya harus bener-bener user friendly dan juga mudah untuk dimengerti secara cepat. Jadi poin pertama adalah gue banyak belajar hal tentang dunia fragrance. Yang kedua, pastinya gue bekerja dengan orang-orang yang sangat-sangat ahli di bidangnya, tetap masih di dunia fragrance. Kayak misalnya gue berkesempatan untuk bertemu orang-orang yang membuat parfum. Di sini orang Prancis bilangnya nez. Nez itu sebenarnya artinya adalah hidung, tapi untuk orang-orang yang bekerja di dunia fragrance, kalau misalnya kita bilang, oh dia kerjanya sebagai nez, berarti artinya dia orang yang ada di balik sebuah kreasi parfum. Dan itu sangat-sangat menarik karena buat menjadi seorang nez itu sekolahnya panjang banget dan pokoknya gue salut banget sama orang yang bekerja di profesi tersebut. Anyway, gue punya temen yang bekerja sebagai nez dan sekarang berdomisili di Indonesia, tapi sebelumnya dia menempuh studinya di Perancis. Mungkin nanti di episode lain gue bisa tukar pikiran sama dia, nanya-nanya kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia fragrance. Terus apalagi ya, gue juga berkesempatan untuk melihat proses pembuatan perfume. Jadi gue datang ke pabrik dari brand-brand ini, terus kita lihat gimana sih proses awal sampai akhir, terus gimana pembuatan packagingnya, gimana ada proses harus misalnya dimodifikasi lagi karena ternyata parfumnya nggak tahan lama dan lain-lain. Jadi bener-bener bekerja di Clarins ini membuka pikiran gue bahwasannya oh ternyata ini tuh adalah sesuatu yang gue sukain gitu. Maksudnya gue tertarik untuk belajar hal baru karena tadinya gue berasal dari fashion backgroundnya. Dengan bekerja di sini gue jadi nemuin hal baru, nemuin passion baru. Mungkin belajar buat bikin parfum enggak karena kayaknya udah terlambat, tapi kenapa enggak buat belajar atau mengetahui dunia fragrance lebih dalam lagi. Nah terus berikutnya gue mempunyai keluarga baru. Kedengarannya mungkin klise, tapi
Sebagai orang yang jauh dari keluarga, terus tinggal sendiri di luar negeri, dan benar-benar diterima di perusahaan yang timnya sangat-sangat welcome, gue seneng aja gitu ada di perusahaan tersebut, terutama bersama tim-tim gue, karena mereka mengajarkan gue banyak hal, dari gimana memanage project, harus menghadapi masalah kalau misalnya ada sesuatu yang benar-benar urgent yang harus kita hadapin, dan masih banyak lagi. Jadi kita nggak cuma akrab di kantor istilahnya, tapi di luar kantor pun kita lumayan deket gitu. Nah, yang terakhir pastinya gue mendapatkan pengalaman profesional dan gue mengerti lebih banyak tentang gimana sih cara kerja orang Perancis. Jadi kurang lebih segitu dulu video gue kali ini. Semoga informasi yang gue sampaikan berguna buat teman-teman semua. Dan sampai bertemu di episode Cerita Tiara berikutnya. Kalau misalnya ada komen, tulis aja ya di bawah. Makasih, dadah, à bientôt.